Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 716. Pertempuran intens. Bang! Kekuatan tinju liar dan kekerasan berkumpul menjadi pusaran air di bawah tinju King Ye. Selanjutnya, peluit membelah angin memekakkan telinga dipancarkan dari itu. Faktanya, bahkan uang itu sendiri menjadi samar-samar terdistorsi karena kekuatan tinju ini. King Ye telah menunjukkan kekuatan yang cukup signifikan saat dia menyerang. Serangan seperti itu jauh melampaui Gua Huoshen di tebing besar. Kekuatan tinju tangguh dengan cepat tumbuh di murid Lindong. Detik berikutnya, cahaya hijau cemerlang melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan muncul di depannya seperti kilat. Itu berubah menjadi perisai skala hijau, yang panjangnya kira-kira 1 kaki. Dentang! Tinju King Ye tidak ragu-ragu karena keras menabrak perisai hijau. Kekuatan yang ganas dan tidak terkendali meledak, dengan paksa mendorong perisai ke belakang. Seiring dengan perisai skala, pukulan itu terbang cepat ke arah kepala Lindong. Berdengung. Namun, perisai skala hijau tiba-tiba berhenti ketika itu hanya 1 kaki jauhnya dari kepala Lindong. Pada saat yang sama, kekuatan liar dan kekerasan itu telah sepenuhnya diblokir. Kilatan dingin melintas di mata King Ye ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatan yang terkumpul di telapak tangannya tiba-tiba menyembur keluar. Itu seperti panah tajam yang dengan cepat menembus perisai, dan langsung terbang menuju wajah Lindong dengan kecepatan yang akan membuat seseorang lengah. Swos! Lengan naga hijau yang buas dan sedingin es menyebar pada saat ini. Dengan lengannya menghalangi di depannya, Lindong mengambil serangan yang menakutkan itu secara langsung. Setelah lengan naganya muncul, Lindong tidak ragu-ragu saat langkah kakinya tiba-tiba maju ke depan. Tangannya, yang menyerupai sepasang cakar naga, mendorong ke depan. Seperti tombak panjang yang tajam, jari naga hijaunya menembus udara dan langsung menargetkan titik fatal King Ye. Ketika King Ye melihat Lindong berlari ke arahnya dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, tenggorokannya mengeluarkan dengusan yang dalam. Setelah itu, tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Segera, kekuatan kuning tua yang berat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Saya tahu bahwa Anda telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh kelas tinggi. Namun, saya bertanya-tanya bagaimana hasilnya melawan seni bela diri tempering tubuh teratas dari Earth Hall saya. Kekuatan Yuan kuning padat yang kaya dengan liar menembus setiap pori-pori di tubuh King Ye. Dalam sekejap, kulit yang terakhir berubah menjadi kuning tua, seperti warna tanah. Itu memberikan perasaan yang stabil dan berat. Tubuh misterius Yuan Bumi. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba muncul dari mulut King Ye. Detik berikutnya, rona kuning dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu menyebabkan dia terlihat seperti sosok tanah liat. Sementara itu, riak samar tapi sangat ganas menyebar keluar. Setelah tubuhnya berubah, King Ye juga mengambil langkah maju. Menjentikkan semua 10 jarinya, mereka berubah menjadi bayangan jari tajam yang tampaknya menutupi langit saat mereka langsung bentrok dengan jari naga Lindong. Bang bang bang! Suara sobek dan ledakan angin dalam terus bergema dari titik kontak. Banyak kekuatan tajam bocor, menyebabkan tanah di dekatnya dipenuhi lubang, dan membuatnya terlihat seperti sarang lebah. Semua orang di sekitar panggung menyaksikan pertempuran yang sangat intens ini dengan mata bersemangat. Kekuatan yang menyebar dari medan pertempuran menyebabkan mereka merasakan jantung berdebar-debar. Mereka sadar bahwa jika mereka yang bertarung, bahkan jika mereka bertahan dengan sekuat tenaga, kemungkinan besar tubuh mereka akan ditembus hingga penuh lubang. Ini adalah kejutan bahwa King Ye telah benar-benar mempelajari seni bela diri tempering tubuh terkuat dari Balai Bumi, tubuh misterius Yuan Bumi, di area Desolate Hall. Pang Tong dan yang lainnya memasang ekspresi serius saat mereka mengamati pertempuran yang sangat intens ini. Dan tidak bisa tidak berkomentar. Kelebihan Lindong adalah tubuh fisiknya yang kuat. Namun, sekarang King Ye telah mengaktifkan tubuh misterius Yuan Bumi, kemungkinan keuntungan ini akan melemah setidaknya setengah,
Jiang Hao berbicara dengan suara yang dalam. Pertempuran ini tidak akan mudah. King Ye benar-benar layak mendapatkan gelarnya sebagai murid peringkat teratas di Earth Hall. Adik laki-laki Lindong benar-benar bertemu lawannya kali ini. Tinju naga yang tampak buas dan tinju kuning seperti tanah dengan keras merobek udara. Detik berikutnya, mereka akhirnya bertabrakan dengan hebat. Bang! Saat tabrakan terjadi, suara teredam yang mengejutkan tiba-tiba bergema di panggung ini dengan cara yang memekakkan telinga. Sebuah kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang langsung tersapu dengan cara melingkar. Tanah dengan cepat terbelah saat banyak retakan tebal terbentuk. Kedua tinju itu menarik kembali saat mereka melakukan kontak, sementara kedua sosok itu terpaksa mundur beberapa langkah karena kekuatan buas. Setiap kali kaki mereka mendarat, jejak yang dalam tertinggal di tanah. Udara di belakang mereka juga terguncang sampai suara ledakan rendah dan dalam muncul. Mereka berdua hanya bertukar pukulan selama sepersekian detik. Namun, keganasan pertarungan mereka adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Jika salah satu dari mereka membuat kesalahan, kemungkinan pihak lain akan menggunakan celah itu untuk mendaratkan pukulan yang menentukan. Dalam pertempuran antara para ahli, kemenangan dan kekalahan seringkali diputuskan dalam satu saat. King Ye menjilat bibirnya. Rasa dingin di matanya memiliki kesungguhan tambahan. Keduanya pada dasarnya sama-sama cocok di bentrokan sebelumnya. Namun, harus dicatat bahwa Lindong hanya pada tahap 6 Yuan Nirvana, dan ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Meskipun demikian, Lindong masih tidak berakhir dengan kerugian dalam bentrokan langsung mereka. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan King Ye, yang memiliki dendam pribadi terhadapnya, tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong agak sulit untuk dihadapi. Jika Lindong memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, kemungkinan yang pertama akan muncul sebagai pemenang. Sayangnya, keadilan mutlak tidak ada di dunia ini. Huf. Sekelompok aura kuning tua perlahan keluar dari mulut King Ye. Wajahnya, yang telah berubah menjadi kuning tua karena seni bela diri yang dia gunakan, melonjak dengan cahaya kuning pada saat ini. Segel tangannya dengan cepat berubah. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menekuk tubuhnya saat tangannya terbanting ke tanah. Berdengung. Tanah bergetar saat tangan King Ye menyentuhnya. Seolah-olah ada fluktuasi yang sangat liar dan ganas di bawahnya yang berkumpul dan bergerak di bawah permukaan, muncul seperti binatang buas yang menunggu. Ini. Banyak mata yang terkejut melihat ke arah panggung yang bergetar hebat. Beberapa dari mereka jelas menyadari apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, beberapa seruan terdengar, Earth Core Sky Yuan Hen. Ini adalah seni bela diri ofensif terkuat dari Earth Hall selain Earth Emperor Scripture. Mengejutkan bahwa senior King Ye telah menguasainya juga. Dia memang pantas disebut murid paling menonjol kedua setelah kakak perempuan senior Xiao Xiao. Sepertinya Lindong dalam bahaya kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Lindong belum menggunakan Great Desolation Scripture. Oleh karena itu, terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Tepat sekali. Percakapan pribadi yang bising menyebar ke seluruh gunung seperti air banjir. Pada saat ini, pertarungan antara Lindong dan King Ye tidak diragukan lagi menjadi titik fokus tempat itu. Lindong juga merasakan riak liar dan keras dari bawah tanah. Ekspresi serius melintas di matanya. Segera, sosoknya bergerak saat dia melompat ke udara. Ceka. Sudut mulut King Ye melengkung ketika dia melihat ini. Segera, dia mengepalkan tangannya yang menyentuh tanah. Bang! Tanah bergetar liar pada saat ini, dan tempat Lindong berdiri sebelumnya, dengan cepat runtuh. Lumpur dan batu terlempar keluar. Pada saat berikutnya, energi kuning tua yang agung melesat keluar, langsung mengumpulkan lumpur dan batu, sebelum berubah menjadi tangan kuning besar. Tangan besar itu seperti cakar iblis yang muncul dari jurang. Bersama dengan angin yang mengerikan, ia menembus ruang dan langsung bergegas menuju Lindong. Mata Lindong muram saat dia melihat tangan besar yang merobek tanah dan menyerbu ke arahnya. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang, tetapi tangan besar itu mengikuti di belakang. Energi kekerasan yang tak tertandingi disertai dengan debu meresap ke udara. Cara di mana ia menaungi matahari sangat spektakuler.
Lindong seperti burung kecil di langit, saat dia terus menghindari tangan besar yang menggeseknya. Terkadang, ada beberapa kesalahan kecil yang menyebabkan cukup banyak seruan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menghindar. Kilatan dingin melintas di mata King Ye saat dia meraih ke depan. Orang bisa melihat lusinan lampu kuning tanah keluar dari tangan besar itu, langsung menutup semua jalur mundur Lindong. Lindong tiba-tiba berhenti di udara. Dia menatap tangan besar berwarna kuning di bawah yang tampak menerkamnya seperti binatang buas. Garis abu-abu terbelah di dahinya, saat Desolate Demon Eye miliknya sekali lagi muncul. Berdengung. Begitu mata iblisnya muncul, cahaya abu-abu yang mengerikan menyebar dengan cepat melintasi langit. Ruang di belakang Lindong menjadi terdistorsi, sebagai Huang Beast yang sangat besar, yang membawa aura kuno, perlahan muncul. Kiang sunyi menyelimuti area itu. Jenis kehancuran yang menetap dari waktu ke waktu menyebabkan hati banyak orang menjadi cepat. Mata iblis sunyi. Junior Lindong telah benar-benar mempraktekkannya sampai pada level di mana dia bisa memanggil Huang Spirit. Saat mereka menatap Huang Beast yang sangat besar, para murid Desolate Hall, yang tidak asing dengannya, segera berseru. Wajah mereka dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan. Lindong berdiri di atas Huang Beast. Matanya menatap dingin ke tangan kuning besar yang bersiul. Sementara itu, mata Huang Beast yang tertutup rapat juga perlahan terbuka. Segera, kekuatan Yuan di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Di bawah mereka, Wang Yan, yang telah memulihkan diri dengan mata tertutup sejak dia menyelesaikan pertandingannya, akhirnya membukanya saat Huang Beast muncul. Kejutan melintas di matanya yang mati rasa dan acuh tak acuh. Untuk berhasil mempelajari Desolate Demon Eye. Swos! Mata tunggal dari Huang Beast akhirnya terbuka pada saat ini. Selanjutnya, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap. Sinar cahaya abu-abu yang berisi kekuatan penghancur yang sangat menakutkan seperti sabit dewa kematian. Di bawah pengawasan mata panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, itu merobek langit dan menabrak tangan kuning besar yang menakutkan. Chapter 717. Telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi. Bang! Suara gempa yang luar biasa menggelegar seperti guntur di langit. Tampaknya langit menjadi gelap dalam sekejap. Cahaya abu-abu dan cahaya kuning yang mengamuk disertai dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, masing-masing menempati setengah dari langit. Di puncak gunung, banyak murid Sekte Dao menyaksikan fluktuasi gelombang kekerasan di langit dengan ekspresi terkejut. Tabrakan ini benar-benar menakutkan. Mata Ying Xiao dan Ying Huan terkunci ke langit, sementara ekspresi serius melintas di mata mereka. Jelas, keganasan pertarungan antara Lindong dan King Ye telah melebihi harapan mereka. Seperti yang diharapkan dari Desolate Demon Eye. Wang Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap dua warna yang dengan liar menyapu langit. Matanya yang acuh tak acuh menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bang! Saat suara Wang Yan terdengar, kebuntuan di langit tiba-tiba pecah. Cahaya abu-abu dengan gila-gilaan terkikis ke bawah saat kekuatan penghancur yang mengerikan dilepaskan tanpa kendali. Banyak retakan perlahan muncul di tangan kuning besar. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan yang keras dan meledak menjadi debu. Sos! Tangan kuning besar itu hancur sementara sinar abu-abu tebal di langit juga terbelah. Segera, itu mengalir deras ke King Ye seperti badai. Ekspresi King Ye sedikit muram ketika dia melihat tangan raksasanya dihancurkan oleh Desolate Demon Eye milik Lindong. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Yuan power kuning tua mendesing keluar dari dalam tubuhnya. Itu secara langsung membentuk perisai tanah kuning yang sangat tebal. Cici! Sinar cahaya abu-abu menghujani perisai tanahnya seperti badai. Segera, itu mengenai perisai sampai penuh lubang. Namun, cahaya abu-abu tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya. Meskipun Desolate Demon Eye Lindong jelas-jelas unggul dalam pertukaran sebelumnya, kekuatan yang tersisa tidak dapat melukai King Ye. Bagaimanapun, King Ye adalah murid teratas dari Balai Bumi dan bukan individu biasa. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Lindong untuk mengalahkannya. Debu kuning yang merembes ke udara dan cahaya abu-abu secara bertahap tersebar.
Lindong melayang di langit saat Huang Beast di bawah kakinya sekali lagi menghilang setelah melepaskan serangan kuat itu. Lindong menunduk dan menatap King Ye, yang tidak menderita banyak kerusakan berkat perlindungan perisai tanahnya. Segera, dia sedikit mengernyit. Sepertinya berurusan dengan yang terakhir akan jauh lebih sulit dari yang dia harapkan. Sasa. Perisai tanah runtuh, berubah menjadi pasir kuning yang melayang di depan King Ye, saat dia juga perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tajam saat dia balas menatap Lindong. Keduanya berhadapan sejenak, sebelum King Ye tiba-tiba menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia langsung duduk di depan orang banyak. Dua tangan kuning tua terjulur dari lengan King Ye. Selanjutnya, 10 jarinya dengan lembut mengetuk satu sama lain. Darah merah segar-segar segera mengalir keluar dari ujung jarinya. Setelah itu, jari-jarinya menari dan membentuk banyak simbol darah aneh di depannya. Setelah itu, simbol darah itu tersebar sebelum mereka mendarat di tanah dan menghilang dengan cara yang aneh. King Ye akan melepaskan kitab Kaisar Bumi, Ying Xiao Xiao, yang telah mengamati tindakan King Ye, tiba-tiba mengangkat alisnya saat dia berkomentar dengan lembut. Di sampingnya, hati Ying Huan menegang saat mendengar ini. Dia jelas tahu bahwa kitab Kaisar Bumi adalah teknik King Ye yang paling kuat. Jelas bahwa King Ye berniat menggunakannya untuk memutuskan pemenangnya. Lingkungan yang semula bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang ketika King Ye memulai tindakan aneh ini. Beberapa orang tampaknya telah menyadarinya juga. Segera, ekspresi panas yang luar biasa muncul di mata mereka. 4 kitab suci misterius besar adalah seni bela diri yang kebanyakan murid hanya bisa dambakan. Namun, hanya sedikit yang berhasil mempelajarinya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin mengamati dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya keempat kitab suci misterius itu. Setelah banyak simbol darah memasuki tanah dan menghilang, seluruh arena tampak diwarnai dengan cahaya merah gelap yang redup. Suara gemuruh samar-samar bisa terdengar dari bawah tanah. Melayang di udara, Lindong merajut alisnya dan melihat ke tanah misterius di bawahnya. Kilatan melintas di matanya saat dia segera menjentikkan jarinya. Segera, kekuatan tajam langsung menembak ke arah King Ye. Ci! Namun, ketika kekuatan itu sekitar 10 kaki jauhnya dari King Ye, cahaya kuning tua yang diwarnai dengan sedikit jejak merah muncul di sekitar King Ye dan dengan mudah memblokir kekuatan itu. Lindong, kamu memang sangat berbakat. Jika Anda terus berlatih di Sekte Dao selama 1 atau 2 tahun lagi, kemungkinan tidak ada anggota generasi muda yang dapat menekan Anda. Namun, bukan itu masalahnya sekarang. Jari-jari King Ye, yang diwarnai merah oleh darah segar, sedikit melengkung. Segera, matanya bergeser ke atas sementara kilau kuning tua melonjak di dalamnya. Ada ekspresi bangga di wajahnya ketika dia menatap Lindong. Itu karena dia memiliki keyakinan penuh pada kitab suci Kaisar Bumi yang telah dia pelajari. Kali ini, sepertinya perjalananmu harus berhenti sebentar. Ekspresi kejam melonjak ke wajah King Ye. Setelah itu, 10 jarinya tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona. Saat segel tangannya berubah dengan cepat, tanah itu sendiri mulai bergetar seolah-olah gempa telah terjadi. Kitab suci Kaisar Bumi, telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi. Suara yang agak serak keluar dari mulut King Ye dengan nada rendah dan dalam. Segel transformasi juga berhenti pada saat ini. Tanah bergetar dengan cara yang semakin liar dan ganas. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah tanah. Asal-usul gerakan ini adalah area tempat King Ye berada. Murid Lindong juga menyusup ketika dia mengamati tanah di bawah. Dengan persepsi energi mentalnya, dia bisa merasakan pengumpulan energi yang melonjak dari segala arah di bawah tanah. Apakah ini kekuatan kitab suci Kaisar Bumi? Lindong dengan lembut menghembuskan napas saat matanya mengeras. Swos! Begitu Lindong menghembuskan napas, tanah di bawah panggung tiba-tiba runtuh. Lebih dari selusin aliran lumpur kuning yang bercampur dengan warna merah keluar dari tanah seperti lahar yang meletus dari gunung berapi. Segera, mereka saling bersilangan di langit. Seolah-olah selusin naga lumpur menari-nari di sekitar Lindong. Gelombang menakutkan menutup semua jalur mundur Lindong. Segel. Naga bumi menari-nari liar di langit, sementara mata King Ye berubah semakin tajam.
Detik berikutnya, para naga dengan kejam menyerang Lindong. Yuan Power beredar liar di dalam tubuh Lindong ketika dia melihat ini. Namun, tepat ketika dia berpikir bahwa naga bumi itu akan menyerangnya, mereka malah bertabrakan satu sama lain. Bang-bang! Suara rendah dan dalam menyebar. Kejutan di mata Lindong hanya berlangsung sesaat, sebelum dia melihat bahwa lumpur bercampur dengan gumpalan cahaya kuning tua di sekelilingnya. Segera setelah itu berubah menjadi bola kuning besar yang benar-benar menjebaknya di dalam. Darah bersinar di permukaan bola berkumpul setelah bola terbentuk. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak simbol darah yang aneh. Simbol-simbol itu memancarkan energi aneh yang terus-menerus mengikis kekuatan Yuan Lindong. Lingkungan arena benar-benar sunyi pada saat ini. Semua orang menatap bola kuning yang telah menjebak Lindong dalam shock. Mereka bisa merasakan fluktuasi menakutkan yang terkandung di dalam bola yang tampak seperti segel. Jika seseorang terjebak di dalam, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri. Lindong, kamu telah kalah. Setelah Anda terjebak oleh telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi, kekuatan Yuan Anda akan menjadi tidak efektif. Setelah Anda kehilangan dukungan dari kekuatan Yuan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk membuka segelnya. King Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat bola bumi di langit sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Begitu suara King Ye terdengar, keributan meletus di luar arena, sementara ekspresi para murid Desolate Hall berubah menjadi jelek. Apakah hanya akan berakhir seperti ini? Pang Tong, Jiang Hao dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius saat kekhawatiran melintas di mata mereka. Namun, mereka tidak panik seperti yang lain. Segel surgawi memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika seseorang akhirnya terjebak olehnya, kekuatan Yuan seseorang akan menjadi tidak efektif. Ini tidak diragukan lagi sama dengan melumpuhkan anggota badan bagi kebanyakan individu. Lindong dalam masalah besar. Sepertinya dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan Great Desolation Scripture. Ying Xiao melihat bola bumi yang diplester dengan simbol darah, sebelum dia perlahan berkata. Ying Huan menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia tertawa dengan cara yang tak berdaya dan pahit. Orang yang biasanya berhati-hati sebenarnya telah membuat kesalahan. Pada jarak yang cukup dekat, Wang Yan menatap bola bumi di langit dengan saksama. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit tegak, sementara kilatan tajam seperti elang berkumpul di matanya yang mati rasa. Itu adalah refleks naluriah yang hanya akan muncul ketika dia merasakan bahaya. Terperangkap di dalam bola bumi, Lindong memilih untuk menutup matanya dengan lembut. Saat ini, sirkulasi Yuan Power di dalam tubuhnya telah melambat secara signifikan. Itu kemungkinan karena efek penekan segel. Kekuatanku tidak terbatas pada Yuan Power. Tinju Lindong perlahan mengencang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, cahaya hijau pekat tiba-tiba melonjak di permukaan tubuhnya. Aura naga langit yang tertinggal di dantiannya tiba-tiba meledak pada saat ini. Akhirnya, itu menyembur keluar seperti air banjir dan mengalir ke anggota tubuh Lindong. Raungan naga rendah dan dalam terdengar dari dalam tubuh Lindong. Astaga! Dalam lingkup gelap, mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Pupil matanya yang hitam pekat telah berubah menjadi hijau seluruhnya dan tampak seolah-olah ada seekor naga hijau yang berenang jauh di dalam matanya. Pada saat ini, keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya sekali lagi berevolusi. Chapter 718. Sayap Naga. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke langit, di mana bola bumi segel darah besar mengambang. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat menakutkan terus-menerus tersebar dari bola bumi, menyebabkan hati seseorang bergetar. Suasana di sekitar panggung agak sepi, sementara banyak orang saling memandang. Berdasarkan adegan di depan mereka, sepertinya Lindong telah kalah. Adik laki-laki Lindong, jika kamu mengaku kalah sekarang, aku akan mengeluarkanmu. Namun, jika Anda terus melawan, Anda tidak hanya akan gagal mengubah hasil akhir, itu hanya akan semakin menyakiti Anda. King Ye menatap bola buminya, sementara suaranya yang acuh tak acuh bergema di area itu. Namun, bola bumi tetap diam setelah King Ye berbicara.
Tidak ada balasan sama sekali. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memaksamu mengakui kekalahan. Mata King Ye sedikit gelap ketika dia melihat ini. Segera, dia mengulurkan tangannya. Tepat saat dia akan mengepalkan tinjunya, bola bumi yang melayang di langit tiba-tiba bergetar hebat. Suara teredam rendah dan dalam bergema dari dalam. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan King Ye sedikit mengernyit. Dia berbicara dengan suara dingin, apakah kamu masih tidak mau mengakui kekalahan bahkan sampai sekarang? Bang! Suara teredam rendah dan dalam lainnya dipancarkan dari dalam bola bumi. Permukaan bulat dari bola itu tampak sedikit menonjol. Ekspresi King Ye sedikit gelap, sementara matanya berkedip sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan menyembur keluar dari dalam hatinya. Segera, dia melangkah maju, saat tangannya menunjuk ke bola tanah dan dengan kejam mengepalkannya. Bas-bas! Ketika King Ye mengepalkan tangannya, simbol darah di bola bumi segera menyebar seperti jaring laba-laba. Banyak garis darah dengan kuat membungkus bola bumi seperti jaring. Bang! 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 Namun, setelah King Ye menyelesaikan langkah-langkah ini, suara rendah dan teredam dari dalam bola bumi tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat dan tergesa-gesa. Suara itu tampaknya memiliki kemampuan magis untuk menggerakkan hati seseorang, menyebabkan wajah banyak orang menjadi pucat. Ekspresi King Ye agak gelap dan suram ketika dia melihat pemandangan ini. Jelas, situasinya tidak berkembang seperti yang dia harapkan. Sesuatu yang salah. Ekspresi Ying Xiao Xiao juga sedikit muram saat dia menatap bola bumi yang terus bergetar di langit. Ada jejak kejutan tambahan dalam suaranya. Ying Huan-Huan juga merasa ada yang tidak beres. Matanya yang besar menatap tajam ke langit, beberapa kecemasan hadir di matanya. Bang-bang! Suara rendah dan dalam dari dalam bola bumi segel darah menjadi semakin tergesa-gesa. Itu mengguncang seluruh bola bumi sampai bola itu mulai bergetar hebat. Simbol darah di permukaan bola bumi juga diam-diam meredup karena keributan ini. Adegan yang tidak biasa di langit sedang dirasakan oleh semakin banyak orang. Segera, seruan rendah terdengar terus-menerus dan cukup banyak murid berdiri. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat perubahan ini. Dong! Suara teredam lain yang sangat sengit muncul. Beberapa individu yang lebih tajam melihat retakan muncul di permukaan bola bumi. Palm penyegel naga bumi naga milik kakak laki-laki King Ye sebenarnya tidak bisa menyegel Lindong. Kejutan tanpa sadar muncul di mata beberapa murid sekte Dao ketika mereka melihat retakan muncul. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong mampu mematahkan telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi ketika kekuatan Yuannya sedang ditekan. Ekspresi King Ye berubah sangat suram saat ini. Tingkat di mana segel tangannya berubah meningkat dalam upaya untuk mengontrol simbol berwarna darah dan menstabilkan segel. Bang! Namun, upayanya untuk menyelamatkan situasi tidak berdampak banyak. Saat suara rendah dan dalam terus terdengar, retakan di bola bumi juga mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, mereka menyebar ke seluruh bola bumi, membuatnya terlihat seperti bola porselen yang akan meledak. Astaga! Retakan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, cahaya hijau keluar dari dalam celah, seperti duri tajam melandak yang menembus bola. Segel akan pecah, kelopak mata beberapa penonton berkedut dengan cepat saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kaya. Teriakan kaget terdengar saat lampu hijau yang meletus dari bola bumi tiba-tiba mencapai puncaknya. Setelah itu, seperti gunung berapi yang meletus yang telah lama ditekan, lampu hijau meledak. Bang! Suara gemuruh bergemuruh dan menyebar di langit. Setelah itu, semua orang menyaksikan bola bumi akhirnya benar-benar hancur berkeping-keping. Perhatian semua orang terfokus pada tempat di mana lampu hijau berkumpul. Sosok manusia menjadi semakin jelas saat lampu hijau menghilang. Akhirnya, itu jelas muncul di bawah tatapan semua orang. Mendesis! Ketika sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, serangkaian suara terengah-engah terdengar di seluruh puncak gunung. Cahaya hijau berkumpul di langit. Sesosok, yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya, perlahan berjalan keluar.
Sosok ini secara alami Lindong, yang telah melepaskan diri dari segel. Namun, kali ini, selain kedua lengan naga hijaunya, permukaan tubuhnya juga ditutupi oleh sisik hijau. Tentu saja, bagian yang paling menarik perhatian adalah sepasang sayap naga hijau yang sangat besar di punggungnya. Sayap naga panjangnya beberapa kaki dan ditutupi sisik hijau. Tulang tajam memanjang dari tepi setiap sayap, sementara cahaya yang sangat dingin samar-samar melintas di permukaannya. Sayap naga dengan lembut menyebar. Dengan kepakan lembut, angin kencang berkumpul saat suara angin yang menusuk terus terdengar. Penampilan Lindong saat ini dapat digambarkan sebagai sosok yang kuat dan menakutkan. Saat dia membentangkan sepasang sayap naga hijau di punggungnya, sepertinya naga kuno telah turun. Lindong telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau selama beberapa waktu. Saat tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat, jumlah aura naga langit yang bisa dia serap juga meningkat. Ini memungkinkan semakin banyak bagian tubuhnya berubah menjadi naga. Saat ini, sayap naga telah muncul dan ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang menggembirakan bagi Lindong. King Ye menatap Lindong, yang tubuhnya menjadi jauh lebih besar, saat kepanikan melintas di matanya. Perkembangan tak terduga ini benar-benar membuatnya tercengang. Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Lindong bahkan setelah menggunakan gerakan membunuh yang begitu kuat. Sementara ekspresi King Ye berubah dengan cara yang mudah berubah, Lindong perlahan menundukkan kepalanya. Cahaya hijau tetap ada di matanya saat mereka mengunci yang pertama. Astaga! Sayap naga hijau di punggung Lindong mengepak dengan lembut. Sebuah afterimage tetap di langit sementara tubuh Lindong anehnya menghilang. Cepat! Murid King Ye tiba-tiba menegang, sementara ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak bisa merasakan bagaimana Lindong menghilang. Sepertinya yang terakhir jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mata King Ye berkedip. Namun, dia masih seseorang dengan banyak pengalaman. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sedikit riak dari kirinya. Segera, segel tangannya berubah. Kekuatan Yuan yang kuat melonjak keluar dan berubah menjadi perisai bumi kuning yang sangat tebal di sebelah kirinya. Perisai bumi yang diaglomerasi dari Yuan Power baru saja terbentuk ketika King Ye melihat bayangan muncul dari sudut matanya. Namun, saat dia hendak menghela nafas lega, dia melihat lengkungan dingin di wajah Lindong. Segera, sosok Lindong mengeluarkan suara swoos saat dia menghilang lagi. Begitu Lindong menghilang, sudut mata King Ye melesat. Segera, dia melihat kepalan tangan yang ditutupi oleh sisik naga hijau. Itu disertai dengan kekuatan yang sangat liar dan keras saat merobek udara dari sudut lain dan dengan keras meninju ke arahnya. Dalam sepersekian detik itu, Lindong mengandalkan kecepatannya yang seperti hantu untuk mengubah arah serangannya, menyebabkan pertahanan King Ye menjadi tidak berguna sama sekali. Armor Kaisar Bumi. Namun, saat tinju Lindong hendak mendarat di tubuh King Ye, cahaya kuning melintas dari dalamnya, dan baju besi kuno tiba-tiba muncul. Riak yang agak kuat yang diberikannya menunjukkan bahwa itu adalah harta karun jiwa surgawi. Bang! Tinju naga Lindong mendarat dengan kejam di baju besi saat suara rendah dan dalam bergema. Segera, tanah tempat mereka berada meledak, karena banyak retakan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kekuatan menakutkan liar dituangkan ke tubuh King Ye. Bahkan dengan perlindungan, armor Kaisar Bumi, dia masih terpaksa mundur lebih dari selusin langkah karena pukulan tunggal dari Lindong ini. Segera, suara teredam muncul dari tenggorokannya. Tangan Yuan Surgawi Inti Bumi. Ekspresi King Ye berubah merah setelah dipaksa kembali. Segera, tangannya tiba-tiba menekan ke tanah. Sebuah tangan besar berwarna kuning tua muncul dari tanah yang retak. Itu disertai dengan kekuatan yang semakin keras saat memukul Lindong dengan marah. Astaga! Ketika Lindong melihat tangan besar yang dengan cepat diperbesar di matanya, dia tidak mundur sama sekali. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya melesat ke depan dengan eksplosif. Ketika mereka hendak melakukan kontak, kaki kanannya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi kaki naga hijau besar, yang menendang seperti cambuk. Kakinya baru saja meninggalkan tanah, tetapi tanah di bawahnya sudah terbelah, meninggalkan celah dalam yang panjangnya belasan kaki. Bang!
Lampu hijau meluap dari kaki naga Lindong, dan sepertinya raungan naga samar dipancarkan dari dalam lampu hijau. Segera setelah itu, kakinya dengan kejam mendarat di tangan kuning tua raksasa itu. Kekuatan yang mengerikan dicurahkan, secara langsung menghancurkan tangan kuning tua raksasa itu. Ekspresi King Ye berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia sekali lagi mundur dengan cepat. Astaga! Namun, tubuhnya baru saja akan mundur ketika Lindong muncul di depannya seperti hantu. Dengan tatapan dingin di matanya, kaki naga hijau yang menakutkan itu menarik banyak bayangan yang mendarat di tubuh King Ye. Bang! Tubuh King Ye terbang mundur di depan banyak pasang mata. Armor Kaisar Bumi di tubuhnya juga menghilang setelah berkedip beberapa kali. Ledakan! Pada akhirnya, tubuh King Ye dengan sedih mendarat di luar panggung. Tubuhnya menabrak tanah, menyebabkan suara rendah dan dalam. Ini menyebabkan mata cukup banyak orang berkedut dengan cepat. Sementara itu, wajahnya juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kaya. Di luar batas. Mengalahkan. Metode pertempuran langsung dan efisien Lindong telah sepenuhnya melenyapkan pertahanan dan serangan King Ye dalam beberapa putaran. Itu relatif tenang di puncak gunung. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok di atas panggung. Ekspresi hormat secara bertahap keluar dari dalam mata mereka. Segera setelah itu, sorakan gemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas puncak gunung. Pertarungan antara murid terkuat dari dua aula yang berbeda akhirnya berakhir. Chapter 719. Pertempuran terbaik. Sorak-sorai gemuruh bergemuruh tanpa henti di puncak gunung. Faktanya, pemandangan ini bahkan menarik perhatian banyak puncak gunung di sekitarnya. Sungguh kesimpulan yang mengejutkan. Tidak terduga bahwa Lindong masih mampu melepaskan kekuatan menakutkan seperti itu bahkan ketika Yuan Power-nya disegel. Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut. Matanya mengandung kejutan besar saat dia melihat lampu hijau berangsur-angsur surut dari sosok di atas panggung. Saya mendengar ayah menyebutkan bahwa orang ini telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh yang sangat kuat. Namun, itu tidak begitu kuat terakhir kali saya melihatnya menggunakannya. Sepertinya dia telah memperdalam penguasaan seni bela diri itu. Ying Huan-Huan mengedipkan matanya yang besar dan berkata, tidak memalukan bagi King Ye untuk kalah dari Lindong. Jika dia terus berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi di Sekte Dao, dia kemungkinan akan menjadi anggota generasi muda yang paling kuat. Kata Ying Xiaoxiao. Hanya kakak yang bisa menjadi yang terkuat. Ying Huan-Huan memegang lengan ramping Ying Xiaoxiao saat dia berkata sambil tersenyum. Hentikan. Anda sangat berbakat dan bahkan ayah memuji Anda tanpa henti. Jika Anda berusaha lebih keras dalam pelatihan, Anda akan lama melampaui saya. Ying Xiaoxiao memutar matanya ke arah wanita muda di sampingnya dan berkata. Orang lain mungkin tidak memahami Ying Huan-Huan dengan baik, tetapi Ying Xiaoxiao tahu yang pertama luar dalam. Dari sudut pandang tertentu, bakat mantan tidak kalah dengan miliknya. Selain bakat musik yang dia miliki sejak lahir, potensinya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Namun, wanita muda ini memiliki karakter yang hidup dan dia biasanya berhemat dalam pelatihannya. Meskipun demikian, kekuatan Ying Huan-Huan masih dianggap sebagai yang terbaik di dalam Sky Hall. Aku memang berusaha keras, gumam Ying Huan-Huan. Ying Xiaoxiao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera berbalik dan menatap pria berpakaian abu-abu yang duduk di kejauhan. Segera, matanya yang semula cerah sedikit meredup, sementara senyum di wajahnya surut. Kakak, kamu pasti akan menang. Sebuah tangan halus sedingin es dengan lembut memegang tangan Ying Xiaoxiao. Yang terakhir menoleh, hanya untuk melihat senyum semangat seorang wanita muda. Wang Yan berjubah abu-abu menatap panggung. Mata awalnya yang tidak berjiwa berubah tajam dan fokus pada saat ini. Matanya terpaku pada Lindong. Dia bisa merasakan sedikit bahaya dari pria itu. Tidak heran dia bisa bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah. Wang Yan bergumam dengan suara serak, sebelum menurunkan matanya. Setelah pertempuran sebelumnya antara Lindong dan King Ye, dia tidak berani menyangkal bahwa Lindong adalah individu yang luar biasa. Namun, yang terakhir masih tidak menimbulkan banyak ancaman terhadapnya.
Satu-satunya orang yang harus dia perhatikan hari ini adalah Ying Xiao. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan bisa menghentikannya. Sorakan gemuruh terus bergema di langit. Pada saat ini, seorang diaken sekali lagi bergegas mendekat. Matanya terkejut saat mereka menyapu tubuh Lindong, yang telah menarik diri dari keadaan perwujudan naganya. Selanjutnya, dia melihat King Ye, yang telah mendarat di luar arena dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian, dia akhirnya mengumumkan, Lindong memenangkan pertandingan ini. Suaranya baru saja terdengar ketika sorakan yang awalnya keras tiba-tiba menjadi lebih keras. Ini terutama terjadi pada murid Desolate Hall. Bahkan, mereka sangat bersemangat sehingga wajah mereka menjadi sedikit merah. Desolate Hall mereka akhirnya mengalahkan Earth Hall setelah bertahun-tahun. Berbeda dengan kegembiraan para murid Desolate Hall, para murid Earth Hall semua merasa sedikit tidak berdaya. Namun, tidak ada yang bisa mereka katakan. King Ye bahkan telah menggunakan kitab Kaisar Bumi, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Lindong. Benar-benar dibenarkan bahwa dia kalah dalam pertandingan ini. Di bawah panggung, wajah King Ye agak pucat. Mulutnya berkedut saat dia menatap Lindong. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dengan kecewa dan membiarkan dua murid balai bumi membantunya berdiri. Meskipun dia merasa kecewa, dia tidak merasakan ketidakpuasan di hatinya. Ini karena dia sadar bahwa bahkan jika mereka bertarung lagi, hasilnya kemungkinan akan sama. Cahaya hijau di tubuh Lindong telah benar-benar ditarik. Ketika dia melihat King Ye mundur, dia juga dengan lembut menghembuskan napas. Kekuatan penyegelan Earth Emperor Scripture miliknya memang cukup unik dan misterius, dan bahkan dia merasa sedikit tersesat sebelumnya. Untungnya, dia punya banyak teknik lain. Selain itu, dengan peningkatan jumlah aura naga langit yang dapat diserap tubuhnya, itu memungkinkan kekuatan keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya meningkat. Lebih jauh lagi, penampilan sayap naga jelas sangat membantu. Dengan kecepatannya saat ini, kemungkinan bahkan seorang ahli panggung 9 Yuan Nirvana tidak akan bisa menandinginya. Selanjutnya, bahkan jika dia bertemu lawan yang tidak bisa dia tangani, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tubuh Lindong bergerak. Di bawah tatapan para murid Desolate Hall yang sangat berapi-api dan memuja, Lindong kembali ke area Desolate Hall. Adik laki-laki Lindong, bagus sekali. Kelompok Pangtong langsung berkerumun. Pada saat ini, bahkan Pangtong yang biasanya stabil memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia sangat menepuk bahu Lindong dan tertawa. Di sampingnya, Jiang Hao dan yang lainnya juga mengangguk. Dari cara mereka memandang Lindong, orang bisa mendeteksi kekaguman dan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Setelah pertandingan ini, Lindong akhirnya menaklukkan hati setiap murid langsung senior dari Desolate Hall. Lindong tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Setelah itu, matanya beralih untuk melihat sosok berjubah abu-abu yang kesepian di kejauhan. Dia jelas mengerti bahwa pertandingan yang paling menarik perhatian di kompetisi aula ini adalah pertandingan antara Ying Xiao dan Wang Yan. Salah satunya adalah anggota generasi muda peringkat teratas di Sekte Dao, sementara yang lain adalah murid senior yang telah membangun reputasi menakutkan untuk dirinya sendiri di wilayah Xuan Timur. Kedua reputasi mereka di Sekte Dao adalah sesuatu yang bahkan Lindong saat ini tidak dapat melampauinya karena terbatasnya waktu yang dia miliki. Kembalinya Wang Yan yang tiba-tiba kali ini juga menyebabkan kompetisi aula yang tenang menjadi sedikit membingungkan. Mereka berdua pada dasarnya adalah dua yang terkuat di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Kemungkinan semua orang yang hadir ingin mencari tahu siapa yang lebih kuat. Sepertinya pertandingan antara keduanya akan menjadi yang paling signifikan. Pangtong juga melihat arah tatapan Lindong. Dia segera menghela nafas dan berbicara dengan ekspresi yang agak rumit. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mengingat karakter Ying Xiao, tidak mungkin dia dengan mudah menyerahkan hak memerintah para murid dalam kompetisi sekte besar kepada Wang Yan. Wang Yan, yang juga keras kepala, juga akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Jika keduanya, yang dianggap sangat kuat, akhirnya bertemu satu sama lain,
pertempuran di antara mereka kemungkinan akan lebih menakutkan daripada pertempuran sebelumnya dengan King Ye. Selain itu, masalah ini terkait dengan kompetisi sekte besar. Kemungkinan bahkan eselon atas dari sekte Dao akan sangat memperhatikannya. Jika seseorang menggambarkannya, pertempuran antara keduanya akan menjadi pertandingan yang akan menarik perhatian seluruh sekte. Suasana heboh yang muncul karena pertempuran sengit antara Lindong dan King Ye berlangsung cukup lama, sebelum berangsur-angsur mereda. Selanjutnya, beberapa pertandingan lain terjadi. Murid langsung senior lainnya dari 4 aula juga cukup kuat. Namun, pertempuran mereka tidak diragukan lagi lebih rendah jika dibandingkan dengan pertempuran antara Lindong dan King Ye. Oleh karena itu, meskipun kebisingan di puncak gunung tidak berhenti, itu tidak mencapai tingkat yang menggelegar dari sebelumnya. Selain itu, meskipun banyak perkelahian menarik terus terjadi, sebagian besar perhatian murid tanpa sadar beralih ke Wang Yan dan Ying Xiaoxiao. Waktu perlahan mengalir di bawah atmosfer yang agak tidak biasa ini. Pertandingan di arena juga berakhir satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan para murid yang saat ini bertarung, tanpa daya mengangkat bahu mereka. Mereka saling bertukar pandang sebelum langsung menarik diri. Sepertinya mereka jelas menyadari apa yang semua orang ingin lihat. Demikian pula, mereka juga memiliki keinginan yang sama. Berita dari tempat ini tampaknya menyebar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, para murid di puncak gunung di sekitarnya juga tiba. Pada akhirnya, mereka mengepung gunung itu, membuatnya begitu sesak hingga air pun tidak bisa merembes melaluinya. Suasana aneh menyelimuti gunung. Namun, Wang Yan terus duduk dengan mata tertutup. Sosoknya yang kurus tampak semakin kesepian setelah digarisbawahi oleh pedang besar berwarna hitam di punggungnya. Ying Xiaoxiao tetap tenang dan tenang. Namun, tangannya perlahan mengencang di bawah lengan bajunya. Seorang diaken akhirnya bergegas keluar di depan banyak tatapan. Dia mendarat di atas panggung dan melihat dua sosok yang paling menarik perhatian di puncak gunung dengan tatapan rumit di matanya. Segera, teriakan rendah bergema di puncak gunung. Pertandingan berikutnya adalah antara Ying Xiaoxiao dari Sky Hall dan Wang Ya dari Sky Hall. Setelah diaken berteriak, tidak ada sorakan perayaan yang terdengar di puncak gunung. Sebaliknya, perhatian semua orang terkunci pada kedua sosok itu. Ini mungkin akan menjadi pertempuran terbesar di antara para murid sekte Dao. Di bawah perhatian orang banyak, mata Wang Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya masih acuh tak acuh dan mati rasa seperti sebelumnya dan mereka tidak memiliki emosi. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya, sebelum langsung muncul di atas panggung. Setelah itu, matanya yang tanpa jiwa menatap lurus ke arah Ying Xiaoxiao. Dada Ying Xiaoxiao dengan lembut naik sebelum jatuh saat dia menghirup udara sedingin es dalam-dalam. Di bawah banyak mata penonton, dia akhirnya bergegas keluar dan dengan lembut mendarat di atas panggung. Matanya melihat ke arah pria yang membawa pedang hitam, saat suara yang jelas bergema di seluruh area. "Kakak senior Wang Yan, tolong beritahu saya." Chapter 720. Wang Yan versus Ying Xiaoxiao. Suara jernih terdengar di langit di atas puncak gunung, tampaknya memiliki semacam kekuatan magis, karena menyebabkan seluruh area menjadi sunyi senyap. Yang tersisa hanyalah tatapan sekitar yang tanpa berkedip terkunci pada dua orang di atas panggung. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung banyaknya, Wang Yan samar-samar mengangkat kepalanya dan menatap wanita langsing di depannya. Riak emosi muncul di matanya yang awalnya acuh tak acuh, sementara ekspresi rumit muncul di wajahnya yang awalnya tanpa emosi. "Kamu selalu begitu tenang dan berkepala dingin sejak kamu masih muda. Untuk berpikir bahwa kamu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun." Wang Yan berkata dengan suara seraknya. "Kamu, di sisi lain, telah berubah sedikit, kakak senior Wang Yan," jawab Ying Xiaoxiao dengan lembut, menatap wajah yang terutama dilanda cuaca, yang pada kenyataannya bisa dianggap muda. Wang Yan tersenyum tipis dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Mengingat betapa pintarnya kamu seharusnya sudah menebak alasanku untuk kembali. Anda tahu siapa saya. Jika dan saat kita bertukar pukulan nanti, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Dada Ying Xiaoxiao naik turun saat dia menghirup udara dingin dan menyegarkan dalam-dalam.
Menatap lurus ke arah Wang Yan dengan matanya yang jernih, dia berkata, kakak laki-laki Wang Yan juga harus mengenal saya dengan baik. Meskipun dia tidak merinci, dia tahu bahwa Wang Yan mengerti arti di balik kata-katanya. Jejak kegelapan melintas melewati mata yang tampak acuh tak acuh itu, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, suatu hari nanti, aku akan membalas sekte Dao dengan hidupku. Ying Xiaoxiao menghela nafas dan menolak untuk berbicara lebih jauh. Wang Yan saat ini sudah sangat berprasangka buruk, dan kata-kata tidak akan bisa sampai padanya. Dalam hal ini, satu-satunya cara yang tersisa adalah untuk membuatnya masuk akal melalui pertandingan. Kakak senior Wang Yan, bergeraklah. Merasakan tatapan cerah dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Segera setelah itu, kegelapan di matanya berkurang sedikit demi sedikit saat ketidakpeduliannya yang biasa muncul sekali lagi. Di luar panggung, tangan seperti batu giok Ying Huan-Huan tanpa sadar mengepal erat. Bibirnya terkatup rapat saat dia menatap dua orang yang saling berhadapan di atas panggung. Segera setelah itu, ekspresi agak sedih muncul di bibirnya. Adegan di depannya adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Di kursi di atas platform tinggi, mata Ying Xuanzi adalah dalam dan masih jurang saat dia menatap panggung. Dia samar-samar menutup matanya, melambaikan tangannya sambil menghela nafas. Setelah melihat ini, baru kemudian dia akan di atas panggung menganggukkan kepalanya, dan dengan lambaian tangan yang tiba-tiba, berseru, biarkan pertandingan dimulai. Bang! Dua kekuatan Yuan yang tak terbatas dan melonjak tampaknya meletus pada saat yang sama dari dalam kedua tubuh mereka. Kekokohan kekuatan Yuan membuat ekspresi di wajah para murid langsung dari keempat aula itu berubah. Tahap 9 Yuan Nirvana, puncak dari tahap Nirvana. Tingkat ini memang dalam dan tak terukur. Desir. Tangan Ying Xiaoxiao yang seperti batu giok menutup menjadi pegangan dan pedang puncak hijau sepanjang 1 meter yang dibungkus dengan cahaya hijau muncul di dalamnya dalam sekejap. Niat dingin menutupi mata yang jernih dan indah itu sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya kabur dan melesat ke depan. Kaburnya cahaya mirip dengan kilatan cahaya yang ramping dan muncul di depan Wang Yan dalam sekejap. Green Peak Sword yang tajam membentuk busur yang cepat dan ganas saat menembus ke arah depan Wang Yan. Tepat saat serangan Ying Xiaoxiao hendak mengenai sasarannya, Wang Yan tiba-tiba bergerak. Seketika, aura kejam yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya. Mengulurkan dua jarinya tanpa peringatan, dia mengulurkan tangan dan menjepit pedang puncak hijau yang menusuk ke arahnya langsung di antara jari-jarinya yang telanjang. Ci! Pedang cepat dan ganas beberapa inci dari dahi Wang Yan tiba-tiba membeku pada saat ini. Mengambil langkah ke depan, jari-jarinya menelusuri sepanjang pedang puncak hijau dan, seperti ular berbisa, menusuk ke arah tangan Ying Xiaoxiao yang memegang pedang. Mata Ying Xiaoxiao berkontraksi, saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam jari Wang Yan. Segera menarik tangannya, permukaan pedang panjang itu meletus dengan cahaya hijau yang cemerlang. Tak lama setelah itu, suaranya yang jernih dan dingin terdengar, pedang 3 bunga bintang surgawi. Ci. Cahaya hijau mendesing, dan langsung berubah menjadi 3 bunga pedang. Di dalam bunga pedang itu ada cahaya pedang yang tak terhitung banyaknya yang dilepaskan helai demi helai, menyebabkan kekuatan yang sangat merusak memancar keluar. Mata Lindong mengeras ketika 3 bunga pedang muncul. Dia bisa merasakan ketakutan dari bunga pedang ini. Jika seorang ahli panggung Yuan Nirvana terkena tepat olehnya, itu pasti akan menyebabkan luka berat. Sepertinya itu bukan rumor palsu bahwa Ying Xiaoxiao disebut sebagai orang nomor 1 dalam generasi muda sekte Dao. Menghadapi serangan seperti itu oleh Ying Xiaoxiao, Wang Yan tidak sedikit pun ceroboh. Mundur 2 langkah ke belakang, tangannya mengepal dan pedang hitam dari punggungnya melesat ke depan dan mendarat di tangannya. Tebasan setan hitam. Menggenggam pedang hitam di tangannya, wajah Wang Yan tetap acuh tak acuh. Tanpa teknik pedang yang mencolok, Yuan Power yang tak terbatas dengan gila-gilaan melonjak darinya, mengirimkan tebasan yang ganas. Siu! Sebuah cahaya pedang hitam raksasa meledak dari ujung tajam pedang Wang Yan seperti air terjun. Membelah udara, itu menghantam dengan keras ketiga bunga pedang yang luar biasa. Bang!
Ledakan rendah dan dalam terdengar di udara saat cahaya hitam dan hijau meledak. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas tampak kehilangan kendali dan mengalir deras, menebas langsung ke seluruh panggung, meninggalkannya penuh bekas luka dan bopeng. Sepotong cahaya pedang melintas dengan cepat di wajah Wang Yan dan meninggalkan goresan berdarah di atasnya. Tanpa berkedip, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat noda darah itu. Tindakan ini membuatnya terlihat agak buas. Bang! Sosok Wang Yan melesat ke depan sekali lagi, saat pedang di tangannya menciptakan lengkungan ganas dan ganas di udara, menyelimuti Ying Xiao Xiao saat itu menuju ke arah vitalnya. Gerakannya sama sekali berbeda dari miliknya. Keganasan dan kekerasan di dalam diri mereka dipenuhi dengan kekejaman. Jelas, beberapa tahun menjalani kehidupan di ujung tanduk ini telah membentuk gaya bertarungnya yang buas. Menghadapi serangan ganas Wang Yan, Ying Xiao Xiao tidak menyerah sedikit pun. Kekuatan Yuan yang kuat dari tahap 9 Yuan Nirvana benar-benar menyembur keluar dari dalam dirinya. Cahaya pedang yang menutupi langit muncul dari pedang puncak hijau sepanjang 1 meter dan menabrak pedang lebar itu. Klak-klak. Kedua sosok itu saling bersilangan di peron seperti hantu saat pedang mereka bersentuhan satu sama lain. Percikan tergagap dan berserakan saat bentrokan pedangki yang dihasilkan memotong seluruh panggung menjadi berantakan total. Banyak tatapan berkumpul pada dua bentuk spektral. Pedangki yang cepat dan ganas dari sana menyebabkan kulit kepala di kepala banyak orang mati rasa. Mereka tahu bahwa jika mereka bertukar tempat dengan mereka mungkin akan dipotong-potong oleh pedangki. Pedangki yang ganas dan kejam. Di area di mana para murid Desolate Hall berada, Pang Tong dan yang lainnya bergumam ketika mereka terkejut melihat panggung di mana keduanya saling bertukar pukulan. Seperti yang diharapkan dari kakak perempuan senior Xiao Xiao. Kekuatannya memang tangguh, bahkan kakak senior Wang Yan tidak bisa menghadapinya. Saudara junior Lindong, melihat pertandingan ini, menurut Anda siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Fang Yun bertanya sambil tersenyum setelah berseru kagum. Lindong mengerutkan alisnya sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak membuat vonis. Namun, sedikit kekhawatiran melintas di kedalaman matanya. Dari situasi saat ini di atas panggung, mereka memang seimbang. Kekuatan Ying Xiao Xiao tidak kalah dengan Wang Yan, dan waktu serangan dan pertahanannya cukup sempurna. Namun, jika dibandingkan dengan Wang Yan, dia kurang memiliki sebagian dari kekejaman. Jelas, Wang Yan adalah orang yang telah mengalami pertempuran hidup atau mati. Ketika dia melakukan serangan, itu adalah upaya habis-habisan tanpa memikirkan penarikan. Orang seperti dia berjuang dengan seluruh hidupnya dan akan menggunakan biaya sekecil apapun untuk ditukar dengan keuntungan terbesar. Kadang-kadang, dalam pertandingan antara para ahli, yang diperlukan hanyalah momentum seseorang untuk sedikit dilampaui agar seseorang jatuh ke dalam kerugian total, dan kadang-kadang bahkan kekurangannya terekspos dan memberikan pukulan fatal. Oleh karena itu, sementara situasi di atas panggung mungkin terlihat baik-baik saja untuknya, Lindong tahu bahwa Wang Yan hanya mencari kesempatan tertentu. Begitu orang seperti dia mampu menangkap peluang, dia akan mengakhiri pertandingan pada langkah selanjutnya. Semoga kakak senior yang hebat Xiao Xiao akan menyadarinya. Lindong menghela nafas diam-diam. Dia tidak akrab dengan Wang Yan, oleh karena itu dia secara alami berharap Ying Xiao Xiao meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Saat dia sedang berpikir, tatapannya tiba-tiba melihat ke arah area Sky Hall. Seorang wanita muda ramping dan elegan dengan kuncir kuda berdiri di sana. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegugupan dan kegelisahan yang tersembunyi, seolah-olah dia juga telah mencapai kesadaran tertentu. Indra wanita muda itu cukup tajam dan tajam. Dia menoleh ketika Lindong melihat ke arahnya, sepasang mata hitam besarnya saling bertautan dengan matanya. Saat tatapan mereka terjalin, wajah wanita muda itu tidak memerah kali ini. Sebaliknya, warna sedih melintas di mata yang cerah dan indah itu, seperti awan gelap dan suram di langit biru. Itu membuat seseorang merasa agak kasihan padanya. Mendesah. Lindong menghela nafas pelan dan menoleh. Tatapannya diarahkan sekali lagi ke arena, sementara matanya berkedip-kedip. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok,
Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.